Mas Herfik menjalani dunia pertanian ini udah berapa lama, Mas? eh saya masih newbie, Mas. Oh, nggak apa-apa sih, Mas. Kita kan pengen tahu dari Mas Herfik progresnya seberapa gitu, Mas. Untuk semua tanaman ini 5 bulan. 5 bulan sudah bisa menghasilkan, dan teman-teman bisa lihat langsung di video ini berhasil gitu. Jadi 5 bulan. tidak ada kata yang tidak mungkin gitu ya, Mas, ya, berarti ya, selama Ada niat. kita mau berusaha, ada niat. Nah, ada satu hal juga yang paling menarik yang kami temui selama ngobrol tadi. Di sini ada lebah ya, Mas ya? Ya, ini bukan lalat ini. Ya, yang literal. Oh, Ini bukan lalat. Ini lebah yang saya pelihara. Rumahnya di sini. Rumahnya di sini. Jadi ini adalah lebah trigona atau tawon lanceng. Keluar dari sarang kan mereka. Kita mendekati sarang mereka, jadi mereka agak panik. Agak biasa, panik, betul, ya, betul. biasa. Tapi nggak apa-apa, mereka nggak nyengat. Dan ini lebah yang membantu penyerbukan semua tanaman di sini. Jadi untuk wow. polinasi atau persilangan Iya. atau itu saya nggak manual. Saya ya bisa dibantu angin, bisa. Tapi gara-gara dibantu mereka, Lebih hampir cepat semua gitu ya, Mas ya. persilangan itu berhasil. Oke, Jadi oke. penyerbukan antara bunga jantan dan bunga betina berhasil, Berhasil. semua. Ya, hampir semua tanaman berbunga dan berbuah. Wow. Dan ini 2 bulan sekali saya panen madunya. Konsumsi sendiri, Ya, Mas. konsumsi sendiri. Kalau beli mahal. Betul. Per 100 mili kalau nggak salah 150.000. Betul. Ini Sehat ini malahan nih. Wah, sehat banget nih. dan mereka saya jamin madunya sehat karena saya organik di sini. Iya, Bunga-bunga betul. di sini organik semua. Betul. Jadi untuk mengonsumsinya juga saya pikir sehat banget. Iya. Jadi organik dan tidak itu sebenarnya diukur dari pada saat kita main ke suatu tempat di suatu area pertanian. Kalau ada bungkus obat-obatan kimia misalnya untuk tanaman, nah itu kalau orang bilang organik agak diragukan. Tapi kami selama muter-muter tadi, kami nggak menemukan sama sekali tuh obat-obatan yang kimia dan segala macam. Oh, Ya cuma apa ya, kendala kalau kita nggak pakai kimia ya harus rajin-rajin ngecek. sama Kayak ya, ini, Mas ya. belakangnya jenengan ini, Iya. ini dimakan Wih. ulat. Iya. Dimakan ulat dan ini saya tinggal 4 hari tanpa saya cek udah Langsung hancur gini ya. ya, Mas ya. Ya ini bayam bawah ini dihancurin Iya. ulat juga. Karena saya nggak kalau gampang kita pakai insektisida atau apa tinggal semprot kan. Iya, betul. Mampus. Selesai. Cuma saya nggak. Saya apa istilahnya, kalau istilah Jawa saya petani. Iya. Petani setiap hari gitu, satu Diliatin dapat tiap satu, hari, dapat betul. satu ambil. Wah, sayang ya, Gitu, Mas gitu. ya. Iya. Ada hama apa aja, Mas, selama Mas Herfik di sini? Satu yang paling saya benci ya. Saya paling benci banget itu kutu daun. Oke. Satu karena dia jadi menggagalkan daun-daun jadi keriting. Iya. Daun-daun jadi keriting, terus dia menggagalkan pembungaan, terus kadang bisa mematikan tanaman itu sendiri. Itu kutu daun yang bawa semut. Jadi kalau di tanaman kalian ada semut, kalian wajib curiga. Betul. Ini kalau dilihat ini kapur semut ini. Oh iya. Saya bukan menaruh di tanamannya, tapi di di kira-kira jalan-jalan semutnya ya, Mas ya. Kira-kira dia jalan di mana kalau dia nggak bisa jalan ke sini karena dia mampus di sini. Jadi si kutung daun ini bersimbiosis dengan semut. Semut. Ya, dilindungi oleh semut Iya. dan diberdayakan oleh semut, dipindah-pindah dari satu pohon ke tanaman yang lainnya gitu. Dari tanaman satu ke tanaman lainnya. Jadi merata nanti kalau Iya, dibiarkan. betul, Mas. Dan Cepat itu banget. Cepat satu banget. minggu aja bisa saja tanaman kalian kena semua. Iya, betul. Gitu. Dan itu saya punya tips mau kemana. Punya tips untuk ngilangin kutu daun ini. Saya pakai ramuan. Satu adalah bawang putih berarti, Mas ya. ditumbuk, Oke. terus dicampur sama jeruk nipis, dicampur sama tembakau apa aja. Oke. Kalau mau lebih ampuh dicampur ini daun sirsak. Oh, Gitu. nice. Nanti ditumbuk halus semua, terus Iya. disaring, diambil airnya, udah buat nyemprot-nyemprot. Mampus mereka. Nah, ini contoh pestisida organik. Jadi buat teman-teman yang pengen hidup sehat, boleh contoh tipsnya Mas Herfik. Tadi ada bawang putih, kemudian apa tadi, Mas? Daun sirsak ya, Mas ya, kalau pengen Sirsak, cepet banget terus ya. ada juga Tembakau. tembakau,
jeruk nipis. Oke, jeruk nipis. Nah, ini dapat banyak banget ilmu kita dari Mas Ervik. Jadi tidak ada kata yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha dan belajar. Gitu ya, Mas. Ini umpamanya kalau pensi ya, kita Iya. semprot dengan pestisida atau yang berbau kimia. Dia sangat rentan. Mati dia. Langsung ya, Mas ya. Mati dia. Kalau kena bahan-bahan kimia. Ini tumbuhan yang nggak kuat, dia gampang sekali mati. Jadi kalau disemprot kayak gitu cepat sekali matinya. Oke. Terus yang kedua itu soal hama, saya paling benci sama ini apa sih, siput nggak bercangkang. Oh iya, yang berlendir banget tuh, Iya, Mas ya. itu Oke. keluarnya habis maghrib. Ya saya tahu Ada jam-jamnya loh. jam-jamnya. Mereka itu habis maghrib keluar terus bergerilya ngabisin tanaman kita. Itu juga saya sampai sekarang masih manual Ngambilin satu-satu gitu, satu-satu. ya. Saya sedia botol gitu, Iya. botol yang isinya saya kasih air garam. Oh, mati terus mereka. Saya pakai kayak pencapit gitu toh, Iya. penjepit gitu, saya ambil, saya masukkan gitu. Oke, Dan ya, itu ya, yang ya. tumbuhan yang paling mereka senangi dari semua tanaman ini adalah satu ini, bawang merah, bawang putih yang berbau bawang-bawang nih, daun bawang. Itu yang pasti akan hancur duluan dibanding yang lain. Setelahnya baru mereka ke bayam, sawi. Terus Makanan utamanya berarti iya, mereka ini ya, Mas ya. Ini Baru adalah mereka- pemicu mereka datang. Oke. Daun bawang. Jadi di sini kemarin aku ada gagal panen Iya. gara-gara mereka. Jadi yang diserang adalah batangnya nggak daun di bagian Nggak di atas loh. atasnya, iya, Iya, batangnya. batangnya. Ketika batang kena udah tumbuhannya mati. Menjulur, iya, betul, Mati betul. itu kemarin bawang merah hancur semua, Wah, dihabisin mereka. sayang Karena ini sekali. musim penghujan, tempat endemik mereka juga Iya, cocok ya Mas ya mereka cocok. ya. Akhirnya kita harus rajin-rajin untuk ini istilahnya Dilihat muter-muter gitu ya Mas ya. muter-muter buat ekspansi ke mereka. Ekspansi balik gitu, serangan balik. Oke. Dua hama terbesar di sini itu. Tiga Tiga ya. Satunya apa Mas? satu ulat, Ulat tadi ya. ulat, Kutu kedua daun. kutu daun, yang ketiga adalah Siput tadi siput ya. tak bercangkang. Itu Oke. ngeri sih sama mereka. Satu malam aja bisa hancur semua loh. Wow. Satu bisa, karena makannya nggak satu tanaman aja. Saya loh sampai gini, Mbak, kalian tak kasih satu ini udah habisinin aja, yang lain nggak usah Disiapkan. gitu. Nggak mau mereka. Milih Mereka nggak teman. mau. Iya. Aku maunya semuanya. Gitu. Oke. Nah, Mas Ervik. Jadi kalau kami kenalnya dulu Mas Ervik kan dari traveling, kemudian ada musik juga ya Mas Iya, ya. musik. Kemudian Mas Ervik juga pegiat olahraga. Jadi teman-teman yang di Salatiga pasti tahu 0298 Street Workout. Jadi itu Mas Ervik yang mendirikan, betul Mas? Iya. Ya. Jadi dari beberapa dunia itu Mas olahraga, traveling, kesehatan ya untuk membentuk badan dan pertanian. Ini yang paling penting. Untuk sekarang mana yang Mas Ervik paling suka? Kalau paling suka nggak ada. Oh, oke. Semuanya suka. Semua Jadi suka. ketika saya adalah orang yang sangat percaya bahwa bakat itu nggak ada. Kita Oke. terlahir itu tanpa bakat. Oke. Jadi apapun sesuatu yang dibilang bakat, kalau kita mau mempelajarinya, mau belajar di situ, terus intens di situ, pasti bisa kok. Oke. Jadi aku orang yang nggak percaya bakat. Wah, Jadi nice. jadi ketika bermusik pun aku nggak minta ajar ke teman-teman buat main gitar gitu. Aku mau belajar, Oke. ya bisa. Terus ketika belajar videografi dan fotografi, aku nggak minta bantuan siapa-siapa untuk mengajari saya, juga bisa. Oke. Untuk olahraga, saya yang orang yang jauh dari kata olahraga. Saya orang yang karena lebih berkecimpung di dunia seni, saya jauh dari kata olahraga. Tapi begitu saya olahraga ternyata bisa. Oke. Sama halnya dengan pertanian. Saya bukan lahir dari keluarga tani, Iya. saya bukan orang yang sangat dekat dengan petani, tapi ketika belajar pertanian, saya jadi bisa. Akhirnya saya datang ke petani. Pak, saya mbak diajari. Ya, itu adalah kita berbicara tentang kemauan sih sebenarnya. Iya. Jadi kalau ditanya mana yang paling menyenangkan, semuanya menyenangkan. Semuanya ada tantangannya sendiri-sendiri, semuanya ada tingkat resiko sendiri-sendiri yang membuat kita bosan, yang kita lelah atau kita stuck gitu. Tapi kalau kita menjalannya fun dan pengen mau terus belajar, itu beda. Oke. Ada umpamanya ada satu masalah nih,
ini ada kena hama trip gitu umpamanya. Ini cara ngatasinya gimana? Ketika kita belajar untuk mengatasi hama trip ini dan berhasil, itu kesenangan yang luar biasa sih. Dan itu dengan begitu skill kita nambah. Iya, betul. Skill kita nambah dan kita jadi tahu dan bisa membagikan ke orang lain sih. Nah, itu yang penting tuh. Jadi ilmu harus disebarluaskan ke yang lain juga. Betul, Mas. Beranak pinak. Oke. Gitu. Mas Ervix, mungkin ini pernah ditanyakan beberapa orang juga. Kunci suksesnya Mas Ervix apa, Mas? Jadi di dunia musik jelas berhasil. Jadi Mas Ervix udah punya beberapa album ya, Mas ya. Ada lagu untuk Salatiga juga. Kemudian di dunia olahraga tidak usah dipertanyakan. Di dunia pertanian kita barusan lihat. Kunci suksesnya apa, Mas? Rajin. Kalau kita nggak rajin ya nggak bisa. Konsisten, rajin gitu. Kalau saya mendalami, saya memang kalau satu orang ya untuk fokus ke semua hal kan kita nggak bisa. Iya. Kita cuma satu individu dan harus fokus ke semua hal. Ada hal yang harus dikorbankan untuk belajar sesuatu yang baru. Umpamanya saya lagi giat-giatnya olahraga nih, tiba-tiba saya dihadapkan dengan harus mempelajari tentang fotografi, videografi. Akhirnya olahraga harus saya tinggalkan sejenak. Okay. Karena kita cuma satu individu, tapi bukan meninggalkan sama sekali loh. Iya, betul. Tapi saya bagi waktunya untuk lebih banyak mempelajari tentang video dan foto. Akhirnya ya karena kita rajin, konsisten ya bisa gitu. Jadi kalau sebenarnya kata sukses itu sendiri pun ambigu ya. Iya, betul. Ambigu. Kalau menurut saya sukses itu ya apa ya? Istilahnya kita bisa fokus di situ, terus karya kita diakui atau hasil yang kita hasilkan itu diterima dengan baik oleh orang. Mamanya olahraga saya pakai metode ini, kalian mau nggak? Oh ternyata memang benar lah, itu menurut saya itu sih. Itu ya bukan kita sebenarnya, Mas, bukan ke berbicara materi gitu ya. Bukan. Oke. Tapi kepuasan itu juga kesuksesan. Ya dengan kesuksesan orang kan beda-beda. Kalau saya lebih ke kepuasan. Oke. Kepuasan batin. Iya. Dua kata yang sebenarnya terdengar simpel tapi kalau dilakukan sangat sulit. Dan Mas Ervix ini salah satu contoh orang yang berhasil melakukan dua kata itu, gitu ya, Mas ya. Nah, insya Allah. Iya. Lewat video ini sudah terlihat ya teman-teman ya, tanpa Mas Ervix bilang. Tadi Mas Ervix bilang mau apa? Edible atau apa gitu, ya, Mas? Sebelum edible saya mau nunjukin satu tanaman. Oke. Ini sebenarnya tanaman udah saya tanam 3 tahun lalu. Iya, ketika saya masih berada di kos. Cuma karena waktu itu di kos gak intens menanam, jadi nggak subur. Tapi ketika saya pindah ke sini, ini saya bawa terus saya pupuk, saya rawat dengan baik, akhirnya tumbuh gede gini. Apa ini, Mas? Ini adalah miracle fruit. Oh, buah ajaib. Jadi si buah ini dia bisa merubah rasa apapun menjadi manis. Oh iya, Mas. Ya. Itu digunakan orang-orang seperti orang yang kena diabetes atau sedang tipes kan kita makan nggak enak semua. Iya, betul. Makan buah ini jadi enak. Orang kemoterapi iya kan juga lidahnya pahit kan. Iya. Itu bisa makan buah ini karena dengan makan buah ini semua makan jadi enak. Terus apalagi mungkin COVID. Iya, betul, COVID Mas. kan tawar tuh. Iya. Ini bisa. Jadi ini adalah buah yang paling laku yang saya tanam. Kalau kita ngomongin soal jualan ya, iya, ini udah dipesan semua kemarin. Habis diambil, jadi ketika masih biji gini udah pada pesan. Oke. Tapi karena kalian udah datang ke sini, saya mau ngasih free trial. Wah. Kita ambil. Wah. Terberkatilah saya hari ini. Kita ambil 3 buah untuk kita coba. Oke, Mas. Oke. Kita makan tanaman buah yang asam dulu. Rasanya gimana? Terus makan buah ini, dimakan lagi buahnya tadi. Rasanya gimana? Rasanya gimana? Siap. Oke, Mas. Yuk kita miracle fruit. Ya, nanti kita juga coba edible flowernya. Oke, siap, Mas. Di sini nih. Kita langsung panen ya. Oh, boleh, Mas. Ya. Nanti kita kombinasikan dengan saya punya beberapa makanan seperti puding atau apa gitu. Oke, Mas. Nah, ini cara panennya edible, teman-teman. Ya. Dipotong batangnya. Kalau bisa sampai ujung sih. Kalau bisa sampai ujungnya ya, Mas ya. Sampai ujung. Supaya apa, Mas? Supaya energinya nggak terlalu banyak buat ngopeni istilahnya. Energinya dibagi ke batang yang lain gitu loh. Yang masih membutuhkan gitu ya, Mas ya.
Panci, terus yang kecil-kecil ini viola. Oke. Yang gede pensi, yang kecil viola. Viola. Nice. Ini dianthus. Dianthus. Oke. Kita coba ya nanti ya. Boleh, Mas. Wah. Ini dipanen semua nggak apa-apa ini, Mas? Apa-apa, tiap hari keluar mereka. Selada udah biasa, Mas. Biasa Iya. Kalau sayuran udah biasa, Mas. Nah ini yang di kena kutu daun jadi kayak gini loh. Jadi dia batang utamanya mati, terus dia bikin percabangan-percabangan, nggak gede-gede nanti tanaman kita. Ini gara-gara kutu daun ini. Ini paprika, Mas. Paprika ya, Mas ya. Jadi kuntet gitu dia ya, Mas. Iya, kuntet. Tapi ini lagi treatment. Itu hanya masalah teledor aja, terlena kita nggak ngecek. Iya. Gitu. Betul, Mas. Oke. Ini telang, ambil berapa telang ya? Pernah makan telang mentah nggak? Belum, Mas, belum pernah. Telang mentah belum, Mas. Wah, kita dapat banyak ilmu hari ini, teman-teman, dari Mas Ervik. Telang tahu sendiri kan harganya? Iya. Lumayan, Mas. Iya, mahal. Telang kering itu kalau nggak salah sampai 1,5 juta. Iya. Sekilo. Ini sangat berkhasiat sekali. Oke, kita turun. Oke, ya, mari, Mas. Kita udah ambil Miracle Fruit 3 sebenarnya, tapi yang satu langsung dilalap mentah-mentah oleh kameramen. Ada insiden kecil lah ya. Harusnya dia ikut di ini praktikum yang ini, tapi tidak menyakit. Biasanya kita kalau kuliah praktikum bayar mahal, ini kita nggak bayar nih. Ini di sini ada lemon. Oke. Jeruk lemon. Dicoba dulu. Rasanya kayak gimana? Tahu sendiri kan lemon. Mau nyoba? Ketut, Mas. Sampai merinding. Sudah taruh dulu. Rasanya kayak gitu. Sekarang makan ini Miracle Fruit. Nah, ini Miracle Fruit. Dicoba dulu. Jangan dimakan bijinya. Dimasukin mulut. Sepi aja. Sampai habis, sampai benar-benar habis. Sisain. Manisnya tuh bukan manis gula, jadi nol dia gulanya. Rasanya tuh manis apa ya? Manis pokoknya. 0% gulanya. Manis buah. Jadi kalau teman-teman makan mangga atau apapun buah yang manis banget, nah manisnya tuh nggak kayak gitu juga ya, Mas, yang manisnya ya. Aneh. Tapi manis. Ya? Enggak. Taruh dulu bijinya, ya. Nanti tak tanam lagi bijinya. Oh, ini aja masih ada selongsongnya, putih-putihnya. Oke, kurang lebih begitulah ya, Mas ya. Sekarang coba makan lagi. Dolanan. Permainan ini. Bukan sulap, bukan sihir. Coba habisin lemonnya. Main-main ya, Mas. Manis tuh, Mbak. Jadi manis. Jadi dia kok bisa, Mas? Ada istilahnya rasa yang dia itu membunuh rasa yang lain. Jadi di lidah kita itu distimulasi hanya rasa manis, dia cuma bisa merasakan manis, sedangkan rasa yang lain dimatikan. Manis. Jadi kalau teman-teman ke restoran, ke rumah makan lah ya, terus beli jeruk manis, entah itu panas atau dingin, terus jeruknya kemanisan, kayak gini rasanya, mirip-mirip. Rasanya jadi kayak es lemon kan, seger kan. Oh, bisa sih, Mas. Dia itu bertahan 30 menit sampai 2 jam tergantung lidah. Kok bisa ya, Mas ya? Oh, karena dimatikan ada enzim apa gitu, lupa aku. Jadi vitaminnya, jadi cara terbaik untuk menikmati vitamin C adalah dengan ini.
Cara terbaik menikmati vitamin C tanpa harus nyungir-nyungir. Bahkan ini bekas yang saya makan tadi teman-teman, saya makan lagi masih manis loh. Masih manis. Itu kayak cabai juga manis. Di closingnya kita disediakan roti dari Mas Hervik dengan dihiasi berbagai edible yang kita panen tadi. Jadi kita mau menikmati ini dengan Mas Hervik. Begitu banyak ilmu yang kita dapat hari ini. Dan ini belum semuanya sih. Oh gitu ya Mas ya. Belum semuanya. Jadi ya untuk mungkin nanti kita akan bikin part 2-nya, kita tanya-tanya lebih dalam ke Mas Hervik supaya kami bisa sarapan lagi mungkin ya di sini. Masuk. Ya, masuk kata Mas Hervik. Ya, boleh. bisa di apa janjian lagi gitu ya Mas ya. Gitu. Terima kasih Mas Hervik waktunya. Sudah boleh lihat-lihat tempatnya Mas Hervik. Enggak apa-apa. Saya biasa kok direpotkan orang biasa. Ah gitu. Berarti kita merepotkan. Oke, terima kasih Mas Hervik. Sama-sama. Semoga apa yang kita obrolin hari ini begitu banyak ilmu bisa buat teman-teman yang di luar sana juga yang pengen bertani tapi butuh motivasi gitu ya. Karena kalau kami ngomongin kami terus kan ya wes lah ya kami dari dunia pertanian. Tapi ini contoh real orang dari dunia di luar pertanian bisa berhasil ya dalam tanda kutip untuk menumbuhkan dan bermanfaat bagi sesama gitu. Terima kasih banyak Mas Hervik. Kita ketemu di ada souvenir dari Balai Hidroponik. Jadi Balai ini nggak cuma jualan sayur Mas. Jadi kami juga produksi korek. Jadi di sini teman-teman bisa kontak DM atau apapun itu Balai kalau pengen souvenirnya Balai. Silakan Mas oleh-oleh dari kami. Terima kasih banget. Ini beneran saya nggak nyangka karena saya suka korek. Terbukti dengan banyaknya korek yang masuk ke kantong saya dari teman-teman saya. Itu saya benar-benar kolektor korek. Terima kasih banyak Mas Hervik. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Kita mau menikmati apa yang ada di depan kita sambil tetap sehat, tetap semangat. Betul, pastinya. Tetap sehat, tetap semangat kata Pak Bondan supaya bisa jalan-jalan dan menikmati makanan yang banyak di dunia ini. Gitu. Terima kasih. Dah.